Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kajian akhlak kali ini yaitu tentang fitonah wal zakat. Fitonah wal zakat. Fitonah ini al-fitonah, alif lam, fa, ta, nun, dan tak marbutah. Zakat, za, kaf, alif, hamzah. Nah, kenapa saya sebut huruf-hurufnya? Karena salah sedikit maknanya berubah. Artinya fa, ta, nun, ta. Kalau to-nya diganti dengan ta biasa, itu artinya fitnah. Ini bukan fitnah, fitnah. Fitnah itu jelinger. Kalau fitnah, ta, itu artinya ujian. Fitnah dalam bahasa Indonesia, fitnah. Nah, ini pakai to, fitnah. Jadi ada kemiripan. Makanya makhraj itu sangat penting. Seperti ni'mah, nun, ain. Kalau ainnya diganti dengan qaf, jadi ni'mah, ain artinya kesenangan. Kesenangan. Tapi kalau ainnya diganti dengan qaf, ni'mah, ni'mah itu kan mirip kan? Nun, ain dengan nun, qaf. Ya. Yang pertama dengan ain, ni'mah. Nah, ini sekarang dengan qaf, ni'mah. Ni'mah. Yang pertama nikmat, kesenangan. Yang pakai qaf artinya siksa. Kan jauh berbeda itu. Ya, jadi agak rumit. Contohnya dalam tajwid, fa idza faraghta fansab. Fa idza faraghta fansab. Kan itu kan fa, nun, sad, ba. Ya kan? Artinya kalau kamu sudah selesai, maka bangkitlah untuk kegiatan lain. Tapi kalau terlalu kenceng bacanya, fa idza faraghta fansab, itu beda artinya. Karena yang pertama fansab dengan fansob, ditekan, fansab itu fansobaba. Kalau yang ditekan artinya dituangkan. Kalau udah selesai tuangin. Oh, beda artinya. Ya, jadi fansob dengan fansob beda. Karena qalqalah huruf mantul di sini, huruf mantul ya. Itu ada 5 kan, qutbu jadin atau beli baju ya. Apa itu? Hah? Qutbu jadin pokoknya ada 5 itu. Beli baju di toko. Qaf, b, ba. Terus apa? Jim. Ya. Di dal. Nah, terus to ya. Qaf. Nah, itu 5. Qutbu jadin kalau dalam tajwid itu qutbu jadin. Qaf, to, ba, jim, dal. Itu qalqalah. Tapi qalqalah itu ada 2, qalqalah kecil, qalqalah besar. Bahasa Arabnya qalqalah sugra, qalqalah kubra. Qalqalah disebut kecil jika dia asli sukun. Seperti farghab, itu kecil. Karena aslinya memang udah sukun, di Qur'annya sukun. Tapi kalau sukunnya dibuat oleh kita, itu besar.
Contohnya tabbat yada abi lahab. Nah, lahab. Nah, itu karena qolqolanya kubra. Kan aslinya lahabin. Di mushaf itu lahabin. Kita berhentiin lahab. Ma aghna maluhu wa ma kasab. Asalnya kan kasaba. Kita matikan kasab. Itu kubra. Tapi kalau laqad khalaqnal. Nah, itu. Surat At-Tin, qafnya itu sukun aslinya. Mengapa? Kalau kita sukun khalaq, itu kan balik sendiri sebenarnya. Khalaq. Jadi bukan disengaja, bukan khalaqona, bukan. Sebab kalau khalaqona itu artinya beda dengan khalaqna. Contoh, laqad khalaqna, kami laqad sungguh-sungguh kami mencipta. Ya, manusia insana fi ahsani takwim, dalam struktur yang paling baik, sebaik-baik takwim. Tapi kalau dibaca laqad khalaqona itu qaf yang di fathah, maka artinya telah menciptakan kami. Kan kami mencipta dengan telah menciptakan kami kan berbeda. Kalau kami mencipta itu sebagai subjek. Kalau telah menciptakan kami, Allah sebagai objek. Manusia menciptakan Tuhan. Kan? Apa Tuhan menciptakan manusia? Kalau artinya Tuhan menciptakan manusia, maka disukun laqad khalaqnal. Nah, itu di tempat-tempat yang risi, biasanya saya lebih memilih nggak pakai qalqalah. Laqad khalaqnal, ya itu. Jadi diasliin aja. Karena itu rawan, tempat-tempat rawan seperti tadi. Fa idza faraghta fansab. Sebab tidak qalqalah itu tidak wajib. Ya, seperti fi yaumin it'am itu memberi makan. It'am, tapi tidak boleh it'am, tidak boleh. Sebab itu tak dengan tok tidak menggunakan gitu, enggak boleh. Nah, kalau kita ragu, lebih baik jangan keluarkan itu. Kedengarannya lebih tentram. It'am dengan it'am itu beda. Kalau itu sudah menjatuhkan tak biasa. Ya. Nah, itulah tentang huruf-huruf. Saya juga nggak terlalu fasih sih. Ya. Jadi salahnya waktu saya Muslim usia 16 tahun itu di bawah asuhan Kiai Ahmad Safiyullah. Ahmad Safiyullah ini terkenal, nggak tahu hafal Quran apa bagaimana. Tempat saya menginap di rumah beliau, kalau ngajar orang itu bisa 5 orang sekaligus di depan dia. Ada yang sana, ada yang sana. Tapi dia bisa ngebetulin salah sono. Cuma orangnya aja bingung kalau salah. Kan 5-5-nya berhenti. Siapa yang salah ini? 5 di depan dia tuh bisa. Dan satu saat saya membaca Quran di malam hari, dengan tergopoh-gopoh dia bangun, saya dimaki-maki. Baca salah. Waktu itu saya berpikir, kok ini kiai jadi nggak pati nih. Orang lagi baca kok diaru-arui. Lama-lama saya tahu bahwa orang yang paham bacaan, kalau dibaca salah itu kesel. Ya kan? Begitu nggak? Ya bapak dengan anak lah. Contohnya li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatasyita'i was-shaifa. Contohnya begitu. Bacaan anak kita, soif, marah kan? Marah ya. Kiai pantas begitu. Dan ketika saya ngaji ke tempat lain, dia marah. Walaupun dia nggak setiap saat mengajar saya,
Kamu ngaji di tempat lain ya? Saya pikir kan supaya dapat banyak. Karena Quran 30 juz itu kan cukup panjang. Nah, kalau di depan satu kiai mau kan kapan selesainya? Enggak setiap hari lagi. Ya istilahnya kalau sama-sama seumur, kok tahu begitu kan? Kamu ngaji di tempat lainnya, kok tahu begitu? Tapi kan nggak boleh ngelunjak. Kok bisa tahu ya? Nah itu karenanya itu. Udah bersih, berak lagi kamu. Udah cecewok, berak lagi. Maksudnya udah dibersihin sama dia, gara-gara ngaji di tempat lain, kotor lagi. Oh saya tahu, ternyata kiai yang di tetangga itu tidak fasih. Kan saya nggak tahu. Ya. Di awal-awal belajar kan saya nggak bisa membedakan yang fasih tidak fasih. Nggak bisa, tapi beruntung. Setelah saya ngerti, ternyata di dunia perguruan tinggi pun sampai gelar doktor. Kalau makhrajnya nggak beres, sampai gelar doktor begitu aja. Contohnya, sholat zuhur, azan, tuh, muazin, begitu aja. Jadi za dibaca za, keliru-keliru. Bayangkan kan, qad aflaha man tazakka, qad aflaha man tazakka, sungguh bahagia orang yang mensucikan diri. Karena gara-gara salah baca, qad aflaha man tazakka, sungguh bahagia orang yang menyembelih. Tuh. Kan jauh itu. Za dibaca za. Nah, ini ceritanya tentang fitnah, ini lari kemana-mana. Fitnah dengan fitnah. Jadi maksudnya ini Pak Yusni jangan salah edit, nanti ditulisnya fitnah. Padahal ini kan akhlak yang baik, ini ceritanya fitnah kok akhlak yang baik. Waduh, berabe ini nanti. Fitnah itu hati-hati ya. Fitnah ini jelinger, bahasa Bojonegara nih. Jelinger. Apa itu jelinger? Cerdik. Cerdik. Apa bedanya cerdik dengan licik? Tergantung niatnya. Cerdik dan licik. Tergantung niatnya. Kalau dalam ditampilkan dalam versi binatang, kancil. Kancil dianggap binatang yang cerdik. Dia mau nyebrang nggak ada jembatan, maka dia panggil buaya, hai buaya, buaya, mau nggak makan nih, makan saya. Mau mereka berkumpul, kalian jumlahnya banyak, berapa ini? Coba baris ya sampai ke sana ujungnya. Lalu dia naik di atas punggungnya sampai ke sana, dadah. Itu namanya, licik apa cerdas? Tergantung niatnya. Kalau untuk kebaikan ya cerdik. Kalau musuhnya ngomong licik itu mah itu. Menang dewek. Ya bukan menang dewek, itu pinter. Nah, begitu juga kecerdasan dalam mengatur hidup. Bapak sekalian, kita sebenarnya seharusnya kita membekali anak kita. Kita hidup ini terbatas. Hidup itu anugerah Allah. Hidup menurut Quran ada dua. Satu ujian, yang kedua titipan. Posisi hidup, satu ujian, ibtila, yang kedua amanah. Hidup itu amanah. Terus kita dibekali semua indera, kesehatan, dan dibekali pula kuota umur. Umur rata-rata ya kita pakai standar umur Rasulullah 63 tahun, 62 dan sampai 63. Maka menurut saya dibagi 3. Yaitu dibagi 21, 21, 21. 21 pertama ya kita menggali itu. Input ilmu, kita hidup dengan keluarga, 21 pertama. Kurang lebih orang sudah sarjana lah, S1. Maka 21 yang kedua harus kita pakai untuk output. Tuh, ya, untuk mengekspresikan keahlian kita, meniti karir. Nah, kurang lebih menginjak 21 ketiga harusnya panen.
panen. Apa? Ya karena kita di dunia ini kan tidak selamanya. Kita akan beralih ke dimensi lain. Maka kita harus menggunakan 21 terakhir ini untuk menabung, ya, saving istilahnya. Sebanyak-banyaknya, deposito untuk akhirat. Mestinya begitu. Tapi banyak di antara kita gagal. Ya, karena hidup di dunia ini paling nyaman adalah orang yang punya passive income. Ya kan? Itu tertinggi. Passive income. Artinya orang duduk aja rezekinya ngalir terus. Setoran terus. Yang ada bukan tarikan, setoran. Siapa orangnya? Di antaranya B.J. Habibie. Karyanya luar biasa. Ya. Beliau juga dikenal dengan tokoh internasional, Mr. Crack. Crack itu retak. Karena beliau bisa ngelas pesawat yang sedang terbang. Kalau bocor. Kan bahaya itu. Kalau ada kebocoran, bisa ngelas dia. Bisa dilas. Sambil jalan nggak perlu turun. Ini kan luar biasa. Ya kalau nunggu turun udah kempes lah. Itunya bocor kan. Itu yang luar biasa. Itu belum ada di dunia ini. Nah, dari beliau. Jadi anunya ngalir terus. Ya. Karena dia berhasil menciptakan beberapa teori lah, teori dunia. Nah, kalau di dunia pengobatan itu ada royalti. Makanya royalti itu ditetapkan 20 tahun apa gitu. Kalau kita berhasil meracik obat, ya, kemudian dibuktikan benar, karya original kita dipatenkan dan itu punya hak 20 tahun. Selama 20 tahun, siapapun yang memproduksi, siapa yang beli, ada royaltinya gitu. Nah, kalau sudah 20 tahun, itu dikenal dengan obat apa tuh? Generik. Nah, sudah tidak ada royalti lagi, makanya turun harganya. Nah, itulah kurang lebih. Mudah-mudahan nggak salah. Takutnya sok pinter. Nah, ini di sini ada kecerdasan, ada fitonah katanya, ya. Zaka itu kecerdasan. Makanya Pak Habibie menamai komunitas orang cerdas itu dengan cendekiawan. Setelah beliau nggak ada, kata-kata cendekiawan itu kurang kita dengar. Kalau dulu sering beliau orbitkan, cendekia. Makanya disebut dengan Ikatan Cendekiawan Muslim. Yang orang maksudnya pinternya pol, tapi bijak, bukan menang sendiri gitu. Maksudnya cendekia begitu. Pinternya pol, nggak susah diraba. Ya, pinternya, cerdasnya luar biasa. Tapi cerdasnya bukan, artinya positif lah gitu. Itu kurang lebih arti dengan arti kata-kata yang ingin kita bahas. Nah, bagaimana fitonah? Nah, fitonah kan salah satu sifat Nabi kan fatonah ya. Fatonah ada 4 kan? Masih ingat nggak pelajaran agama? Sifat Nabi ada 4. 1 apa? Sidik. Nah, sidik itu jujur. Jujur itu apa? Sama adanya keserasian antara pernyataan dan kenyataan. Contohnya, karpet ini hijau. Nah, dilihat, iya benar. Nah, itu namanya sidik. Ya kan? Tapi kalau kita ngomong karpet ini hijau kepada orang Madura, salah. Sebab mereka memanggil hijau itu biru. Biru aja. Nah, itu kan. Ada yang dari daerah satu ke daerah lain beda. Ya. Seperti Castella apa itu. Di tempat lain begini, di sana begitu. Beda. Yang kedua, amanah. Amanah lawan dari khianat. Berarti amanah itu tidak khianat. Tidak khianat ya. Jadi amanah, orangnya amanah.
Apa ketiganya? Tablik. Tablik itu menyampaikan. Dari sono ijo ya ijo, sana biru ya biru, sana kenceng ya kenceng. Sebab Islam ini kan isinya itu aturan, ukuran, sama pengalaman. Nih pengalaman Nabi, cerita-cerita. Nggak dikurangi, nggak dilebihin. Nih ukurannya begini. Ya. Yang terakhir apa? Fatanah. Fatonah itu kecerdasan. Nabi itu nggak seperti kita. Kita ijazahnya, wah seberaya. Ijazah TK, SD, SMP, belum lagi privat-privat, sertifikat. Nabi mah nggak punya semua itu. Ya, tapi satu saja apa yang diajarkan Nabi dipelajari, maka orang itu menjadi doktor. Oh, di IAIN itu punya spesialisasi. Ada dokter Quran. Tuh ya. Ada dokter hadis. Tuh. Ada dokter di bidang psikologi Islam. Macam-macam. Jadi ilmu Islam tuh politik Islam. Ada spesialisnya. Ya, dokter-dokter spesialis. Di IAIN itu cabang-cabangnya banyak. Nah, itulah yang namanya fatanah. Bagaimana ayat-ayat tentang fatanah? Allah sebutkan dalam surat Nabi, surat Al-Anbiya, surat Nabi-Nabi, surat ke-21, ayat 78 sampai 81. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Dawud wa Sulaiman, dan Dawud dan Sulaiman. Allah ingin menceritakan tentang Dawud dan Sulaiman. Apa hubungan Dawud dengan Sulaiman? Sudah tahu? Iya, bapak dan anak. Benar, Anda benar. Kalau di kelas Anda benar. Idh yahkuman, ketika keduanya mengadili, ada kasus fil harsi, tentang tanaman. Jadi kasusnya begini. Dua orang datang kepada Nabi Dawud minta putusan pengadilan. Ya, perkaranya apa? Si A punya kambing, si B punya ladang. Kambing si A ini merusak ladang si B. Ladangnya rusak, padahal udah mau panen. Maka Nabi Daud memutuskan kambingnya itu harus diserahkan kepada pemilik ladang. Oh, kenapa? Karena ladang yang dirusak nilainya setara dengan kambing yang merusak. Kalau dikalkulasi, waduh, lamun panen didol ning pasar mah laku segini sama dengan kambing yang merusak. Udah, kambingnya serahin. Itu kata Nabi Dawud. Nabi Sulaiman anaknya ya mengeluarkan pendapat yang lain. Kata dia, kambingnya itu diserahkan kepada pemilik ladang. Ladangnya diserahkan kepada pemilik kambing. Tuh gimana sih? Kambingnya diserahkan kepada pemilik ladang, ya, diambil manfaatnya. Kalau ada susunya silahkan perah. Kalau nganak, anaknya buat pemilik ladang. Pokoknya selama kambing itu masih di tangan dia, yang nambah-nambah itu buat dia. Nah, sementara kambing itu dipegang oleh pemilik ladang, ladang yang diserahkan kepada pemilik kambing diperbaiki. Ya, sampai tumbuh, berkembang seperti sebelum dirusak. Tuh, itu keputusan Nabi Sulaiman. Nanti kembali lagi. Kambing serahkan pada pemilik kambing, ladang diserahkan pada pemilik ladang. Nah, Allah menyatakan keputusan Sulaiman ini lebih bijak. Nah, itu. Tuh, katanya gitu tuh. Kadang-kadang beliau juga
memberi keputusan tidak populis, tidak populer. Contohnya, dua ibu datang kepada Nabi Sulaiman mengaku dialah ibu dari sang bayi. Jadi dalil-dalilnya, bukti-buktinya sama kuat. Si ibu ngaku, "Oh, saya ibunya." Dia juga ngaku. Kalau sekarang kan bisa tes kan. Kalau dulu kan belum bisa. Maka Nabi Sulaiman memutuskan dibelah dua. Bayinya dibelah dua aja. Jadi tinggal milih yang dari pusar ke kaki siapa, dari pusar ke atas siapa. Maka tiba-tiba satu di antara ibu itu menjerit, "Oh, nggak usah, jangan begitu, jangan. Udah serahkan aja. Saya rela anak ini dipelihara oleh si ibu itu." Maka justru bayi ini kemudian diserahkan kepada yang tadi, kepada yang merelakan itu. Sebab ibu tidak akan merelakan anaknya dibunuh. Nah, itu. Ini namanya keputusan yang cerdas. Walaupun terdengarnya nyesek gitu pertamanya itu, tapi akibatnya baik. Begitukah keputusan bapak-bapak kepada anak? Nah, wallahu a'lam. Gitu enggak? Berakhir dengan kebaikan. Jadi itulah saudara, kenapa kita ini dibandingkan dengan bangsa lain sama, darahnya merah. Waktu yang Allah berikan sama. Kenapa mereka maju kita enggak? Apakah saudara buruk sangka Allah telah berpihak pada mereka? Tidak. Kita bisa. Tapi karena sudah masuk di alam bawah sadar kita, Anda mengatakan, orang bisa. Begitu aja tuh. Belum apa-apa, bisa. Orang bisa. Angel. Ya, itu jadi tercipta di alam bawah sadar, angel. Bisa. Kenapa nggak bisa? Hah? Ya males. Baru ngelihat aja, aduh, orang lah gitu. Nah itu kita penyebab. Ya kan? Kan kita ini luar biasa. Kita sudah terbiasa ditempa oleh pengalaman hidup. Sehingga dimanapun orang menakdirkan kita siap. Nah, itu mestinya begitu, menghadapi tantangan. Karena itu kita harus membekali anak kita multi talenta. Walaupun saya juga nggak sepenuhnya berhasil, ya. Karena kadang-kadang dihadapkan pada keterbatasan. Nah, orang-orang ini yang medium, sampai mulai dari haid, yang punya kekayaan, itu semua mewariskan multi talenta pada anak-anaknya. Ya, kita menganggap itu biasa. Talenta ini biasanya dapat dari ilmu. Nah, ini sangat bergantung pada kita. Sebab takdir ini, kalau saya perhatikan itu seperti jalan tol. Awalnya kita masuk tol gate, ya kan? Kita masuk nih dari Cilegon Barat, Cilegon Timur. Kan nanti terbelah tuh, ya, ke Merak atau ke Jakarta gitu kan? Padahal tadinya kan lurus. Nah, kita dihadapkan pada keputusan tuh ketika bercabang begini. Itu takdir tuh. Kalau Anda pengen ke Merak, kemudian salah ke situ, salah. Bisa nggak balik lagi ke sini? Bisa nggak? Ya jauh kata Bapak, ya jauh. Ya itu makanya makan waktu. Makan waktu. Contohnya kita salah memilih jodoh nih. Bisa nggak diperbaiki? Bisa. Ya kita ceraikan saja, ganti lagi. Lama. Meninggalkan bekas-bekas sakit hati. Ya, pasti itu ada bekas-bekasnya. Apalagi nanti kemudian timbul akibatnya. Tuh, itu makanya harus ada hal yang kadang-kadang di luar pengetahuan kita. Tapi orang semakin tinggi jabatannya, informasi ini semakin lengkap. Nih Bapak sekalian, maka itulah banyak pengamat mengatakan kalau nyalon tidak boleh menjabat jabatan resmi. Karena ini tidak adil. Tidak adilnya kenapa? Karena kalau dia tetap menjabat, dia mendapat informasi yang lengkap. Ya, contohnya kita ada masuk di jalan tol,
Orang yang punya anak buah cukup, dia sudah tahu sampai ke Jakarta tuh. Mengkol kemana sudah tahu. Tapi kalau nggak menjabat karena anak buahnya sedikit, dia nggak tahu. Mudah terjerumus. Makanya incumbent biasanya menang lagi. Incumbent biasanya menang lagi. Jadi namanya curang. Startnya itu sudah berbeda. Ya, startnya sudah berbeda. Jadi kalau orang yang nggak tahu apa-apa, ya kecerdasannya kurang otomatis karena infonya kurang. Kalau pejabat kan infonya dari BIN, ya, kemudian dari intelijen mana lagi, semuanya dapat ya. Ini kemana, tahu. Jadi kalau percaturan itu mau kemana dia langkahnya sudah kebaca. Saya kalau kesini ya kesini ya. Nah, bisa begitu. Apa yang terjadi? Itnafasat, ketika merusak ya ke ladang itu gonamul kaum, gonam, kambing. Wa kunna li hukmihim syahidin, dan kami menyaksikan pengadilan mereka, keputusan mereka. Fafahamnaha Sulaimana, maka kami memahamkannya kepada Sulaiman. Wa kullan ataina hukman wal ilman, tapi masing-masing baik Daud dan Sulaiman kami beri ilmu, kami beri hukum, beri hikmah. Perhatikan kasus yang ada di surat Kahfi. Ya. Kejadian antara Nabi Musa dan Nabi Khidir. Itu udah cerdas luar biasa itu Nabi Khidir, udah pol itu. Sehingga dia memberikan keputusan-keputusan yang tidak populer. Anak kecil dibunuh. Ya kan? Terus perahu dilubangi. Ini kan mungkar. Lahirianya mungkar. Tapi ternyata bisa dijelaskan dengan baik. Ini adalah ilmu yang Allah berikan. Gara-garanya kenapa? Hukuman buat Nabi Musa. Dalam sebuah majlis ada orang bertanya, wahai Nabi Musa, saat ini siapa orang yang paling pinter, paling pol pinternya? Ya saya lah, siapa lagi? Itu kata Nabi Musa. Lalu Allah memberi wahyu, jangan begitu ngomongnya. Sombong amat. Gitu. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Setiap orang alim ada yang alim lagi. Di bidang tertentu dia ngerti, tapi di bidang lain kan enggak. Jadi kalau soal ilmu enggak bisa sama. Tapi Nabi Musa ngeyel. Masa sih ada orang yang lebih pintar dari saya? Nah, aku buktikan. Nah, itu dia ketemu Nabi Khidir itu. Ya. Jadi syarat untuk mengikuti Nabi Khidir, jangan nanya, jangan protes. Menang baik, menang, tenang. Apa yang aku lakukan pasti benar. Udah, diam aja. Nanti tak jelasin. Nggak kuat ya. Loh, kok begini? Nah, ada nunggang perahu, ya, kapal, dibocorin kapalnya. Kemudian ketemu anak-anak, dijedotin tuh. Dibenturkan ke dinding sampai bocor, mati anak. Ini mungkar sekali kamu itu membunuh orang. Nah, itu kamu nanya lagi. Tuh. Kemudian yang ketiga, ketika datang ke satu tempat, dia minta jamuan. Orang desa tidak mau memberikan jamuan. Lalu kebetulan ada orang yang membutuhkan jasa, dia membetulkan bangunan. Atas jasa merenovasi bangunan ini orang-orang memberi makan, malah ditolak. Kepremen ya sih, jadi mau ngemis-kemis saya kidinian orang gelem. Oh, itu kata orang sini, aneh kamu. Nah, nanya ketiga dia, udah nggak bisa ini, udah batal. Kalau sampai 3 kali kamu nanya, batal. Nah, udah ilmunya jadi nggak katung, nggak lulus. Nah itu rupanya itu gitu. Ya. Jadi
Kiai-kiai itu kalau dibacakan Quran marah, rupanya itu. Kalau dia nggak marah, kita nggak teliti ya dalam membaca ayat. Nah ini salah satunya ya. Kemudian dalam sunnah dari Abi Sa'id Khudri radhiyallahu an, khataba Rasulullah sallallahu alaihi nas. Suatu saat Rasulullah berpidato, berkhutbah. Wa qala innallaha khayyara 'abdan bainad dunya wa baina ma indah. Kata sabda Rasulullah, sesungguhnya Allah punya hamba. Ada hamba Allah. Ya. Dia lebih memilih akhirat daripada dunia. Dia menginvestasikan semua dunianya untuk akhirat. Fakhtara dzalikal abda ma indallah. Maka Allah pun menyambut hamba itu. Ya, terus diceritakan oleh Rasulullah di hadapan sahabat, ada seorang sahabat Abu Bakar menangis. Beliau nangis. Jadi bukan gembira. Ya. Abu Bakar malah menangis. Nah, beliau menyinggung. Rasulullah menyinggung. Ada seorang hamba yang Allah beri anugerah. Dia menginvestasikan dunianya untuk akhiratnya. Semua. Maka Allah pun menyambut perilakunya itu dengan memilihnya. Abu Bakar menangis, lalu orang-orang bertanya, "Duh, Rasulullah cerita begitu kok sampai nangis?" Lalu Rasulullah menjelaskan, dialah Abu Bakar Siddiq. Kalau aku boleh memilih kekasih selain Allah, maka aku akan pilih Abu Bakar Siddiq. Kurang apa jasa Abu Bakar? Perawannya dikasih kepada Rasulullah. Masih disegel. Aisyah kan? Siapa yang berani begitu? Semua orang di rumahnya ya disorongkan untuk membackup hijrah Rasulullah. Kakaknya Asma namanya, kakak Aisyah Asma, itu sedang hamil besar. Dia ditugasi untuk mengirim rangsum ke Bukit Nur, Jabal Nur. Kalau kita sekarang tengok ke sana, jangankan perempuan, laki-laki ya pegel. Batu semua. Kalau Gunung Pinang, Gunung Santri sih masih banyak pohon-pohon. Kalau panas bisa buat batu semua. Dan beliau sedang hamil besar. Beliaulah yang ditugasi untuk mengirimkan ransum ke sana. Selama Rasulullah ada di Jabal Nur. Kemudian anaknya Abdullah disuruh ternak kambing. Ya, di pagi Rasulullah hijrah itu, Abdullah suruh ternak kambing dan mengirimkan berita kepada Rasulullah. Apa reaksi dari orang Quraisy? Disampaikan kepada Rasulullah di bukit. Apa maknanya? Jadi beliau menggembala kambing itu supaya menghapus jejak. Karena Rasulullah pergi di atas pasir itu kan pasti ada ledok-ledoknya itu. Maka dihapuslah oleh kambing-kambing yang digembalakan oleh Abdullah. Ya. Begitu juga beliau sendiri Abu Bakar, statusnya udah mertua. Menemani Rasulullah. Kalau menemani untuk touring sih oke-oke saja. Banyaklah mertua saya juga menemani menantu touring. Tapi kalau menempuh bahaya, kok dikit lah. Si rebai. Mana ada yang begitu? Sebaik itu, ya, sampai suatu saat benar apa yang diperkirakan oleh Abu Bakar Siddiq. Di gua itu saking lelahnya Rasulullah tertidur, dan beliau berusaha menutup lubang-lubang gua yang biasanya akan muncul binatang berbisa. Kalajengking, ular berbisa, ditutup oleh beliau. Nah, karena ditutup itu kan oksigennya nggak ada.
si binatang tuh, ya, lengnya itu ditutup dia pakai tangan sama jempol kaki. 4 kan. Nah, rupanya di lubang yang ditutup itu ada kalajengking. Dia disantok lah. Dan beliau diam. Walaupun bisanya sudah menjalar ke tubuhnya. Ya, itu diketahui Rasulullah karena beliau meneteskan air mata. Karena Rasulullah tidur di pangkuannya. Mana ada mantu tidur di pangkuan mertua, kepret gitu. Jejak. Ya kan? Itulah Rasulullah ya. Jadi hubungannya tuh bagaimana ya? Emosinya seperti itu. Mertua mantu. Saya nggak ngerti itu. Sebab Umar juga mertuanya Rasulullah. Jadi 4 ini. 2 menantu, 2 mertua. Abu Bakar, Umar, kan ini mertua. Utsman dan Ali, mantu. Bisa sedekat itu. Kalau zaman sekarang ini, pasti akan menuduh kelainan orang. Ada kelainan. Ya, tapi sebegitulah Rasulullah. Jadi beliau di backup oleh kaya, kuasa, kuat. Nah, itu Umar bin Khattab. Sampai beliau hijrah aja nggak nyumput. Orang-orang menyumput, dia marah memberi pengumuman. Saya sudah muslim. Sekarang saya mau hijrah. Siapa yang mau menghalangi saya, silahkan temui saya di balik bukit. Jangan mengotori masjid ini. Dia umumkan di Ka'bah dengan membawa pedang. Yo, gulut yo. Tuh, gelut sama saya. Kalau yang mau menghalangi, boleh. Siapa di antara kalian mau menghalangi saya mau ke Madinah? Ayo, kita gelut di belakang bukit ini. Gak ada yang berani. Ya. Beliau pun sampai di Madinah dengan lancar. Tidak ada yang berani. Nah itu. Masuknya Umar ini membuat dakwah semakin semarak. Beda Umar, beda sahabat. Ada yang ingin meniru Umar. Siapa yang berani menyampaikan dakwah ini di depan banyak orang? Saya. Sampai itu. Timpukin, dijotosin, bengep. Mukanya udah gak bisa dikenali. Tonjok itu. Kayak maling gitulah. Rasulullah tanya lagi. Nah, tadi pagi sudah oleh ini sahabat ini. Besok siapa? Dia daftar lagi. Saya. Walaupun mukanya bengep. Tuh, wanten bener ya, sahabat-sahabat. Kalau gitu sulah orang maning-maning lah, gentenan lah, aja kita baik, pasti begitu. Ya, kalau kita menghadapi yang pahit, wih lah kita maning, pasti begitu. Tuh. Kalau yang lagi menghadapi yang risiko, nah kita kembali ke sini. Begitu juga suatu saat diriwayatkan Abdullah bin Umar, Rasulullah bersabda, Inna minasyajar syajaratun la yasqutu waraqatuha wa innaha mathalu muslim fahadditsuni mahiyya. Rasulullah suatu saat memberikan kuis. Siapa di antara kalian yang bisa nebak? Ada pohon yang daunnya tidak gugur. Dia itu seperti muslim. Ya, seluruh bagiannya itu bermanfaat. Waktu beliau cerita itu, hadir Abdullah ibnu Abbas. Abdullah bin Abbas ini hadir. Dia ngebatin. Saya kepengen ngomong itu buah kurma, tapi ada senior-senior saya takut salah. Maksudnya, siapa yang tahu ada pohon yang dari akar sampai pangkalnya itu bermanfaat. Daunnya nggak pernah gugur. Ada yang tahu? Kata Abdullah bin Abbas ini, Ibnu Abbas, saya sebenarnya pengen jawab kurma gitu.
Tapi saya lihat hadir di situ senior-senior, orang yang lebih dewasa. Takut ngelunjak lah. Begitu udah keluar dari majlis Rasulullah, ya, itu Rasulullah tunda itu, nggak langsung dijawab. Kata dia kepada bapaknya Abdullah bin Umar, kurma itu maksud Rasulullah itu buah kurma, pohon kurma. Nah, besoknya Rasulullah menjelaskan itulah kurma. Berarti Ibnu Abbas ini adalah anak yang cerdas. Dari bawaannya sudah cerdas. Makanya dia disebut dengan turjumanul Quran, penterjemah Quran. Maksudnya mufassir. Ya, makanya ada tafsir Ibnu Abbas. An Ummi Salamah anna Rasulullah qala innakum takhtasimuna ilayya. Suatu saat Ummu Salamah bercerita Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya kalian meminta pengadilan kepadaku. Ya, kalian ada yang datang kepadaku minta keadilan. Wala'ala ba'dakum alhan bihujjatihi. Boleh jadi di antara kalian narasinya lebih cocok. Narasinya lebih masuk akal. Sehingga karena narasinya itu teratur, masuk akal, maka dibenarkan oleh pengadilan. Itu kan biasanya advokat, ya kan? Kalau kita berperkara kan kita bayar advokat. Advokat ini sudah terlatih ngomongnya. Nah, karena pinter, karena cerdas, jelinger, maka hakim memenangi perkara yang dibantu oleh tadi, yang pinter bernarasi. Lalu apa kata Rasulullah? Faman qadaitahu bihaqqin, maka barang siapa yang aku putuskan sebagai orang yang menang atau benar berdasarkan bukti dan narasinya, sebenarnya dia salah. Jadi orang yang berperkara kan tahu kan, ya dia salah tapi dia ngeker gitu. Lalu dia bayar advokat. Ya, atas upayanya itu dia menang di pengadilan. Nah, kalau kejadian seperti itu, fa innaha aqtaulahu qut'atan minan nar, maka dia telah mengambil bara neraka. Jangan diterima. Sebaiknya dia nggak terima keputusan itu. Kalau Anda tahu yang dibela itu salah, dan dengan pembelaan Anda yang salah itu menjadi benar, maka Anda setara dengan mengambil bara neraka. Nah, ini menurut sini. Tapi dia nggak takut. Saya akan bela. Luar biasa. Luar biasa. Jadi L-nya diganti dengan R. Luar biasa. Udah susah diomongin. Neraka aja dia ini. Dilek. Indonesia ini memang power. Super power. Saya mengeri. Apa manfaat fawaid fitonah? Faedah dari fitonah. Sebenarnya kecerdasan ini sudah bisa kita lihat sih dampaknya. Sudah kita bisa lihat dampaknya sekarang. Kan kita ini sudah, kalau ibarat waktu mah sudah sore ini. Sudah memasuki usia sore ini. Apa udah deket maghrib? Wallahu alam ya. Kuotanya masih berapa? Anda kan bisa kalkulasi nih. Sekarang. Ini keputusan yang cerdas apa enggak yang Anda putuskan? Kalau saya, bagaimana kalau Bapak tanya saya? Kalau saya ada yang salah, ada yang benar. Keputusan saya sendiri untuk saya. Ada yang salah, ada yang benar. Keputusan masuk Islam, keputusan yang benar. Dan itu kan keputusan itu. Ya kan? Bukan ringan itu memutuskan. Sebab kalau kita sudah masuk ke sana, kita siap diembargo. Dampaknya gitu. Jadi mikirnya sudah panjang. Apa-apa yang di luar jangkauan saya, maka saya percaya Allah yang Maha Tahu. Allah ilmunya tidak terbatas. Maka kalau mau memutuskan, dalam Islam ada ajaran namanya istikharah.
Istikharah. Ya, memilih ini. Benar apa enggak? Iya apa enggak? Nah, itu istikharah. Karena kita datanya kurang. Seperti memilih jodoh. Kan kita nggak tahu, kenalnya udah gede. Apalagi dalam ajaran Islam nggak boleh pacaran. Kan susah. Kita mau beli sesuatu aja, beli mobil, atau beli rumah, angak, ingok, angak, pirang balen, Bu. Saudara memilih Pangurawi menjadi rumah. Cukup sekali? Enggak lah, pasti ditanya. Airnya bagaimana? Itu kan? Lokasinya, cocok apa enggak? Jauh dari sekolah enggak? Jauh dari pasar. Kalau Pangurawi ini serba dekat. Kuburan dekat. Rumah sakit dekat. Jadi cocok sini tuh. Jalan tol tinggal nyebrang tuh. Kalau kita mau kalau kita mau melanggar tinggal mumbul lompat. Udah jalan tol. Ke pasar aja menyeberangi jalan tol. Bayangin tuh. Kan luar biasa, ya. Jadi ini tepat. Jadi itu keputusan. Jadi kalau kita kurang data, carilah, ya, mintalah kepada yang di tangannya itu sumber data. Nah, itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita maka istikharah. Kan kita dihadapkan kepada keputusan itu kalau enggak 4 langkah. Ya, pertama kita survei. Survei dulu apa yang kita akan beli, apa yang akan kita ikat dengan kita. Contohnya kalau pernikahan kan diikat. Kita lihat dulu mukanya. Ya, kalau boleh milih ya milih yang cantik, yang kaya, yang saleh. Pokoknya yang lengkap lah. Paketnya paket komplit pol. Kalau giliran milih mah, kita nggak sadar kita juga nggak lengkap. Tapi giliran milih mah begitu. Penjahat sekalipun kalau milih pasangan pasti yang bagus. Nggak mungkin yang sejahat sama dia. Saya penjahat. Harus milih istri yang jahat juga. Nggak mungkin begitu. Ya kan? Nah, satu, survei. Yang kedua, mencari tahu kepada ahlinya. Ahlinya. Ya keluarganya bisa mencari tahu. Data ini didapat dari keluarganya. Yang ketiga, bermusyawarah. Tuh. Yang keempat, istikharah. Ya tergantung nih prioritas mana yang, pokoknya lengkapnya 4. Baru kita mengambil keputusan. Jadi keputusan besar jangan diputuskan dengan tergesa-gesa. Tuh, harus dengan berbagai pertimbangan. Insya Allah kita terhindar dari error. Walaupun bisa juga error. Terhindar dari error. Banyak keajaiban-keajaiban. Jadi singkatnya, pagi ini kita mendapat materi tentang kecerdasan. Nah, kecerdasan ini butuh, ya, perlu dibekalkan kepada anak-anak kita. Ya, kalau kita memungkinkan, berikan kepadanya itu multi talenta. Sama dengan bengkel, montir, semua kunci dilengkapin. Adapun mau dipakai mau enggak, nantilah urusannya. Karena ada yang dibuka dengan kunci L, ada kunci, apalagi kunci pas, kunci Inggris, kunci Jawa, ya beda-beda. Ada yang dengan palu, ada yang dengan kapak. Harus lengkap. Jangan sampai nanti harus pakai kunci L, pakai obeng lah, rusak. Nah, begitulah kita hidup. Demikianlah hadirin, hafidhani wa hafidhakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pahala yang berlimpah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menyelamatkan dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan kepada anak-anak kita doakan semoga diberi kemudahan, semoga diberi berkah, semoga mereka ditakdirkan menjadi hambanya yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.